Ada satu surah dalam Al-Quran dengan membawa nama ini, yaitu nama Saba. Tepatnya surah ke-34 kalau tidak salah, di juz 22. Di dalam surah Saba ada kisah tentang negeri Saba dan tempat atau tepatnya bangsa Saba di sini. Artinya Saba digunakan untuk menyebut tempat atau negeri dan juga digunakan untuk menyebut bangsa. Dalam surah An-Naml, Saba juga disebutkan dalam konteks negeri, itu sangat jelas, yaitu ketika Hudhud yang absen atau tidak hadir saat Nabi Sulaiman alaihissalam mengabsen satu persatu. Kemudian Nabi Sulaiman hanya menerima alasan ketidakhadiran Hudhud apabila betul-betul membawa berita yang sangat penting atau suatu hal yang sangat penting. Maka ketika Hudhud tiba, Hudhud menjelaskan bahwa dia tidak hadir karena memang satu perkara yang sangat besar, di mana Hudhud sebagaimana semua yang ada di sekitar Nabi Sulaiman itu ikut andil dan berperan dalam dakwah. Dan Nabi Sulaiman diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. La yanbaghi li ahadin, yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Ini kekuasaan terbesar yang bisa dimiliki manusia adalah kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman, di mana seluruh yang terkait dengan Nabi Sulaiman secara total digunakan sebagai pendukung dakwah, termasuk binatang, termasuk Hudhud. Ternyata Hudhud mencari informasi yang sangat jauh yang bisa kemudian dijadikan bahan untuk Nabi Sulaiman agar bisa mengembangkan dakwahnya. Dan Hudhud sampai ke negeri Yaman. Maka ketika dia kembali, Hudhud mengatakan, aku telah tiba min Saba'in binaba'in yaqin. Aku baru pulang, baru kembali dari negeri Saba. Nah, di sini konteksnya negeri. Dalam surah An-Naml, dengan membawa berita yang sangat meyakinkan, bukan hoax. Binaba'in yaqin, yaitu mendapati suatu kaum atau suatu bangsa yang juga disebut dengan bangsa Saba, yang hidup dengan segala kemewahan, kemakmuran, dan seterusnya, tapi mereka tidak menyembah Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Yasjuduna lisyams, mereka sujud, menghamba, beribadah, menyembah matahari. Dan penguasa mereka adalah imra'atan tamlikuhum, seorang wanita, berarti ratu, yang menjadi penguasa atas negeri ini sekaligus bangsa ini. Nah, ini awal cerita dari Saba yang kita dapati dalam surah An-Naml. Dalam surah Saba kita mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang kelangsungan dari negeri Saba itu. Yang di surah An-Naml jelas sekali mereka digambarkan sebagai sebuah negeri dan sebuah bangsa yang bergelimang kenikmatan yang sangat luar biasa, makmur. Tapi kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kufur nikmat sekaligus. Maka kemudian atas dakwah Nabi Sulaiman, Ratu Balqis beriman, dan kemudian Saba menjadi beriman. Tapi itu kemudian tidak bertahan. Akhirnya Saba kembali kufur, dan setelah itu maka turunlah
azab Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengubah negeri Sabah dari negeri yang sangat makmur itu menjadi negeri yang sangat miskin, sangat melarat. Dan bangsa Sabah yang begitu maju, makmur, kemudian bukan lagi berubah menjadi bangsa yang melarat, tapi sebagai bangsa mereka musnah, sehingga tidak lagi dikenal, agar tidak lagi ada yang bernama atau disebut bangsa Sabah. Tapi kemudian mereka pecah menjadi satuan-satuan kecil atau menjelma menjadi bangsa-bangsa kecil yang kemudian berpencar, tidak lagi tinggal di negeri Sabah. Tentu itu setelah berjalan, wallahu ta'ala, kita tidak mendapatkan gambaran batasannya yang persis, tapi yang jelas ratusan tahun. Bahkan kalau kita berpatokan pada sumber dari kemakmuran mereka, yaitu bendungan yang ada di Ma'rib antara Hadramaut dengan San'a, menunjukkan bahwa bendungan Ma'rib yang menjadi sumber kemakmuran dan kekayaan negeri Sabah itu disebutkan bertahan sekitar 2000 tahun. Tapi apakah selama itu juga bangsa Sabah? Wallahu ta'ala, kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Tapi yang jelas, yang penting di sini adalah terkait dengan masalah akhir atau bagian akhir dari bangsa Sabah, bangsa yang sangat-sangat makmur dan negeri yang sangat makmur, kemudian berubah menjadi negeri yang miskin dan bangsanya hilang identitasnya sebagai sebuah bangsa, walaupun orang-orangnya tidak hilang, keturunannya ada, tapi mereka menjadi bangsa baru yang kemudian tidak lagi menggunakan identitas bangsa Sabah. Kisah tentang negeri Sabah dan bangsa Sabah disebutkan dalam surah Sabah di ayat 15, mulai ayat 15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai dari ayat 15 dalam surah Sabah. Ayat ini terkait dengan beberapa ayat atau secara umum ayat-ayat sebelumnya pada surah Sabah. Kisah Sabah ini diangkat sebagai perumpamaan tentang kondisi suatu negeri dan masyarakat yang menjadi kebalikan dari perumpamaan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah dan sejarah sebagai model, tentu pertama kali bagi Rasulullah SAW yang menerima Al-Quran ini, dan bagi para sahabat yang menyertainya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Rasulnya, kepada umat ini, dengan memberikan penjelasan atau model tentang dua kondisi yang bertolak belakang dari satu titik yang sama, bertolak dari satu titik yang sama, yaitu adalah melimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada satu negeri atau pada satu kaum, satu bangsa dalam hal ini. Bagaimana kemudian ada dua model yang berbeda terkait dengan nikmat ini? Model pertama adalah model masyarakat yang mensyukuri nikmat Allah. Model kedua adalah masyarakat yang kufur atas nikmat Allah. Tentu ini penting sebagai modal dan bekal bagi Rasulullah SAW yang sedang menjalani atau menata sebuah masyarakat baru. Yang tentu saja masyarakat ini akan menuju satu titik yang dikehendaki Rasulullah SAW sebagai umat Islam, yang tentu saja akan menjadi umat besar yang akan dibangun. Dan tentu saja seiring dengan pertumbuhan umat itu, nikmat Allah akan begitu melimpah, termasuk nikmat materi dalam hal ini, yang itu terjadi hanya beberapa saat setelah Rasulullah wafat.
ketika umat Islam dengan begitu luar biasa kokoh dan kuat bisa menaklukkan wilayah yang begitu luas, dan kemudian dari situ nikmat materi melimpah dengan luar biasa. Maka ayat-ayat ini menjadi pelajaran yang sangat penting, arahan yang sangat penting, petunjuk yang sangat penting bagaimana mensikapi nikmat itu. Jangan sampai kufur, tapi harus syukur. Maka keterangan tentang kisah Saba pada ayat 15 tidak bisa dilepaskan dari kisah sebelumnya, yaitu dalam ayat ke-10 ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman. Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fis sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Ini contoh atau model dari suatu kondisi di mana suatu negeri, karena Daud posisinya sebagai raja penguasa yang kemudian diteruskan oleh putranya Sulaiman sebagai raja dan penguasa yang membawa kemakmuran pada satu negeri, bukan pribadi saja. Bagaimana mereka menyikapi nikmat Allah yang diberikan begitu melimpah, dan Allah membukanya dengan kondisi pribadi seorang Daud alaihissalam, bahwa Nabi Daud dengan kekuasaan yang begitu luar biasa yang didapatkannya dengan sebuah prestasi yang sangat luar biasa di tengah Bani Israel. Kita tahu Daudlah yang berhasil memusnahkan atau mengalahkan, membunuh secara khusus Jalut, simbol tirani yang selama ini menghantui Bani Israel, yang membuat mereka inferior, nggak pernah berpikir bisa menjadi besar, menjadi kuat, karena faktor Jalut, nama yang paling menakutkan. Tapi Daudlah, wa qatala Daudu Jalut, simbol yang menakutkan seluruh Bani Israel itu Daudlah yang kemudian melenyapkannya. Maka dengan prestasi itu Daud kemudian menjadi penguasa, dan sebagai penguasa yang prestisius, artinya layak mendapatkan kekuasaan, layak mendapatkan pujian, layak mendapatkan penghormatan yang begitu tinggi, bukan karena pencitraan. Sebagai penguasa Daud, karena prestasi. Apa yang dilakukan Daud? Dimulai dari ketika Daud menikmati atau mensikapi segala kelebihan, keunggulan itu dengan berzikir, mengingat kepada Allah dengan seindah-indahnya. Suara Daud yang dikenal begitu indah sehingga Allah meminta ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr, gunung-gunung, burung-burung, ayo ikuti irama Daud dalam berzikir. Alam semesta ikut dalam rentak zikir seorang penguasa yang dekat kepada Allah, yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, atau menyikapi nikmat-nikmat Allah dengan syukur yang luar biasa. Ni'mal sabighatin wa qaddir fis sard, itu terkait dengan keahlian Daud sebagai orang yang begitu berkuasa, tapi untuk hidupnya sebagai penguasa dia mengandalkan dari hasil kreativitas tangannya, membuat barang-barang peralatan dari besi. Wa'malu salihah, amal saleh. Amal saleh itu adalah bentuk dari kesyukuran, dan amal saleh di sini jelas adalah amal mihani, bukan ibadah ta'abudi, bukan ibadah ritual. Konteksnya jelas bahwa Nabi Daud punya keahlian membuat peralatan-peralatan itu dari bahan besi, maka Nabi Daud menggunakan kemampuan untuk membuat alat-alat itu sebagai bentuk kesyukurannya, amal solehnya itu. Maka amal soleh itu bisa Anda lakukan sebagai petani dengan mengolah tanah supaya kemudian mendatangkan hasil yang baik, panen yang baik, kualitas
kalau padi-padi yang baik, tanaman-tanaman yang baik yang kemudian menunjang kesehatan banyak orang. Kalau Anda seorang dokter bekerja dengan baik, menjaga kesehatan masyarakat supaya kemudian mereka tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal mihani, kalau Anda seorang arsitektur membuat bangunan-bangunan yang bagus, yang baik maksudnya, supaya membuat orang-orang itu nyaman ketika dia punya rumah, bukan rumah yang kemudian kalau Anda developer dan sebagainya, itu yang 3 tahun kemudian harus mereka renovasi, mengeluarkan uang lagi dan seterusnya. Kalau Anda seorang politisi, buat kebijakan atau pemerintah buat kebijakan-kebijakan yang bagus, ini amal salihah, itu amal saleh. Inni bima ta'maluna basir. Dan dilanjutkan dengan, artinya periode Daud berakhir, dilanjutkan oleh Sulaiman. Wali Sulaiman ar-riha. Coba bayangkan Allah sampai memberikan kemampuan kepada Sulaiman untuk mengendalikan angin untuk berdakwah kepada Allah. Semua kemampuan itu sebagai jalan yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini kita lihatlah, porsi pembicaraan tentang ibadah mahdhah, tentang ritual tidak banyak. Tentu itu masalah mendasar. Tapi yang sedang ditonjolkan adalah bagaimana semua fasilitas hidup itu menjadi sarana bagi setiap orang tentu yang memilikinya yang paling bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau Anda seorang ahli keuangan, coba buat strategi keuangan yang kemudian dengan ilmu Anda itu Anda kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Anda seorang pengusaha, ayo bangun usaha atau bidang usaha yang dengan begitu, cara begitu, itu adalah kekhasan Anda yang bisa mendekatkan Anda, di mana tidak semua orang bisa seperti Anda untuk dekat kepada Allah. Wali Sulaiman ar-rih ghuduwwa syahrun wa rawahu syahrun wa asalna 'alahu 'ainal qitri. Bahkan kekuasaannya dalam mengendalikan, termasuk wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Sampai jin, tapi semuanya untuk mendekat kepada Allah. Semua jenis kemampuan profesional kita itu seharusnya menjadi ladang kesalehan kita, amal saleh. Amal saleh jelas di sini. Wa amalus salihan terkait erat dengan itu. Jadi amal saleh tidak semata-mata ritual. Nah, ini contoh tentang satu model. Bagaimana nikmat Allah yang diberikan begitu melimpah itu disyukuri, yang hasilnya ya itulah melahirkan penguasa seperti Daud, seperti Sulaiman, dan kemudian bangsanya yang luar biasa, sejahtera, maju, dan seterusnya. Sebaliknya, nah di sini letaknya kita menempatkan Saba ketika diangkat itu sebagai contoh atau model kebalikannya. Titik awalnya sama-sama mendapat limpahan nikmat yang tidak terkira. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Maskan adalah tempat tinggal atau negeri yang mereka tempati. Allah sampai menjadikan negeri Saba itu sebagai ayah, sebagai tanda. Tanda apa? Terkait dengan nikmat yang melimpah itu. Jannatani itu badal dari kata ayat. Tanda dari kemakmuran yang itu merupakan anugerah Allah. Jadi anugerah Allah kepada suatu negeri tampak sebagai sebuah tanda. Ya tanda itu berupa jannatani ayyamini wa shimal. Ada beberapa cara penafsiran para ulama terkait, atau ada beberapa bentuk penafsiran para ulama terkait dengan makna jannatani an yamin wa shimal. Dua jannah, kebun dalam itu bukan sembarang kebun. Ini kebun yang sangat-sangat produktif, yang sangat indah, makanya sampai disebut jannah.
Karena bukan sekedar ada tumbuh pohon-pohon, tapi itu betul-betul kebun-kebun yang produktif. Kalau bahasa kita, ya kalau berkebun tuh mungkin ya dia agribisnis, sudah sampai pada tahap itu gitu. Artinya sampai memakmurkan gitu. Sampai memakmurkan hasil dari kebun-kebun itu. Dan indah gitu. Ya kan belum tentu kebun indah kan. Kita main di kebun belum tentu indah. Tapi kalau ini indah, sudah indah, memakmurkan, asik gitu ya. Jadi pemandangan dapat, kemudian kenyamanan hidup juga dapat. Jannatan yamin wa shimal. Ada beberapa bentuk penafsiran. Sebagian dalam keterangannya dalam surah tafsir Tahrir, Ibnu Ashur mengatakan bahwa rumah-rumah penduduk Sabah itu satu sama lain yang berjarak. Satu sama lain yang berjarak. Nah, di antara rumah dengan satu rumah lain, kanan kirinya itu adalah kebun-kebun yang indah dan sangat subur itu. Itu maksudnya. Penafsiran lain, maksudnya bukan begitu. Tapi di sepanjang jalan, di pemukiman atau ya di negeri Sabah itu, kanan kirinya itu kebun-kebun. Penafsiran lain bahwa negeri Sabah, dalam hal ini ibu kotanya Ma'rib saat itu, kota ini di kanan kirinya gitu ya. Artinya kalau kita masuk kota itu terus kemudian kita mau keluar, maka dikelilingi kanan kirinya itu dikelilingi oleh kebun-kebun yang luar biasa. Semua ini bisa menjadi bagian dari penafsiran terhadap maksudnya jannatan yamin wa shimal. Tapi yang pasti secara esensi bahwa ketika jannatan an yamin wa shimal, tentu sumber ekonomi pada masa itu masih pertanian dan perkebunan. Kayak belum ada industri, belum ada pertambangan dan seterusnya. Nah, maka ini bukan sembarang atau bukan sekedar kemakmuran tanah yang biasa atau kebutuhan tanah yang biasa, hasil yang bisa, karena Allah menyebutnya sebagai ayat, sebagai tanda gitu. Dan tentu saja bahwa kemakmuran negeri Sabah sudah disebutkan sebelumnya. Bagaimana Balqis ketika menghadap Nabi Sulaiman atau sebelumnya mengirimkan hadiah-hadiah yang luar biasa, menunjukkan bahwa negeri-negeri yang sangat kaya dan negerinya sudah tertata begitu luar biasa rapi, tentram, nyaman, sehingga Balqis merasa waktu itu nggak perlulah kita hadapi Sulaiman dengan kekerasan, perang, karena akan merusak semua yang sudah kita tata gitu. Kalaupun menang aja kita tetap akan rusak. Dan capek lagi ngapain juga, udahlah kita kasih aja hadiah kan gitu, upeti. Nah, begitu makmur. Sampai-sampai memang ada yang mengatakan berlebihan lah, bahwa kalau orang berjalan di jalan-jalan di Sabah itu membawa wadah gitu atau apa gitu, dia jalan aja nyampe rumah itu udah penuh dengan, tapi mungkin itu berlebihan. Tapi intinya sangat-sangat makmur. Maka kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Maka ini adalah pesan dari Nabi tanpa disebutkan siapa nabinya, apakah memang itu Nabi Sulaiman datang ke Sabah setelah Balqis masuk atau beriman, atau memang itu Sabah sendiri sebagai seorang mukminah, Balqis sendiri sebagai mukminah, atau memang kemudian ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Sabah yang kemudian mengingatkan mereka kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Silakan makan, nikmati, tapi ingat dalam menikmati itu jangan pernah lepas dari dimensi syukur. Artinya sikap yang benar terhadap nikmat Allah itu syukur. Maka kemudian digambarkan segala kemudahan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kemakmuran negeri ini disebut baldatun thayyibah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Thayyibah itu kalau pemaknaannya secara makna dasarnya kalau terkait dengan tanah, itu artinya tanahnya itu mudah ditanami,
cocok dengan masyarakatnya, artinya yang menanaminya, gitu. Sehingga kemudian hasilnya melimpah, thayyibah, gitu. Dan dalam kata thayyib itu ada kata tib. Tib itu kan parfum, wangi, bukan berarti berbau wangi, tapi ya di situ ada makna lebih dari sekedar menghasilkan, tapi ada keindahan, ada elegan lah intinya. Negeri ini luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu ketika masih mereka bersyukur. Ini yang terjadi dengan sahabat. Tapi dalam perkembangannya fa'aradu, maka mereka kemudian menolak, berpaling. Artinya dalam perjalanan, dan itu bisa berjalan ratusan tahun, atau mungkin setelah peristiwa ini puluhan tahun, wallahu ta'ala alam. Tapi yang penting adalah pergeseran dari sebuah masyarakat yang atau bangsa yang bersyukur menjadi kufur. Fa'aradu, i'rad, menolak, berpaling, itu karena ada panggilan, ada ajakan. Artinya mereka diseru oleh dai-dai atau bahkan mungkin nabi, wallahu ta'ala alam. Tentu kita tahu bahwa dari semua nabi yang diutus Allah, lebih banyak nabi yang tidak diceritakan oleh Allah kepada kita. Artinya yang kita ketahui lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada yang tidak ketahui. Tapi yang jelas menurut ahli tafsir bahwa i'rad itu terjadi, berpaling itu terjadi karena ada yang memanggil, ada yang menyeru. Berarti mereka ini didakwahi. Ketika mulai terjadi pergeseran dari syukur mulai ke kufur, itu mereka terus diingatkan. Tapi kemudian mereka terus berpaling. Fa'aradu. Sampai di satu titik. Ketika mereka diingatkan berkali-kali, sampai satu titik. Di mana kemudian betul-betul mereka pada tahap puncak penolakan terhadap ajakan para nabi itu, fa'aradu, atau para dai itu, fa'aradu. Farsalna alaihim sailal harim. Maka kami kirimkan kepada mereka itu banjir yang sangat luar biasa. Sad Ma'rib, bendungan Ma'rib pecah. Bendungan Ma'rib yang menjadi sumber dari kemakmuran negeri itu pecah. Disebutkan sekali lagi bahwa Ma'rib ini, bendungan Ma'rib ini, Ma'rib nama kota, itu bertahan 2000 tahun. Kemudian pecah setelah ini, ya. Ketika mereka diingatkan berkali-kali, kemudian atau sekian lama kemudian mereka menolak, akhirnya Allah mengirimkan banjir yang luar biasa itu dengan pecahnya bendungan itu. Seberapa besar sih Ma'rib? Sangat besar. Disebutkan bahwa Ma'rib ini menampung air dari 70 sungai yang ada. Wallahu alam dari mana saja, tentu kita sulit mendapatkan data, tapi informasinya seperti itu. Jadi ada 70 sungai yang kemudian ditampung di Ma'rib. Ma'rib itu dibuat di antara dua gunung kok. Gitu ya. Sehingga itu membuat mereka bisa menampung debit air yang begitu besar dan tetap bisa mengairi karena mereka punya sistem irigasi, kemudian bisa mengairi ladang-ladang atau kebun-kebun mereka sepanjang musim panas dan musim gugur. Di musim dingin, musim semi, tentu ada hujan, apalagi Yaman. Tapi setelah itu kemudian habis. Artinya ini kan singkatnya kufur nikmat. Singkatnya kufur nikmat. Bagaimana proses kufur nikmat itu? Apakah semata-mata mereka tidak menyembah Allah? Tentu enggak. Artinya bahwa kemudian mereka pun juga disebutkan ada semacam ikhtilal, ada semacam kecerobohan dalam sistem irigasi, tidak lagi sebaik sebelumnya dan seterusnya. Cuma memang ini berproses tidak setahun 2 tahun.
gitu loh. Perubahan ini terjadi lama sebuah masyarakat. Jadi jangan berpikir kok kalau kita sekarang, faktanya banyak negeri-negeri yang kufur, yang ingkar kepada Allah, itu tetap makmur. Tetap makmur itu memang kita ukur dalam ukuran berapa tahun? 10, 20, 100, 200. Kalau kita bicara kemakmuran, taruhlah acuan kita barat. Negara barat yang pertama kali makmur itu Portugal. Abad ke-15 dia sudah mulai makmur. Kemudian Spanyol. Abad 16, abad 17. Itu dua negara yang sangat makmur sekali. Tapi sekarang saja untuk ukuran Eropa Barat, Portugal negara miskin. Spanyol sudah ekonomi jeblok di bawah dibanding negara-negara Eropa lainnya yang seperti Jerman, seperti Prancis. Jadi jangan berpikir mereka tetap makmur, enggak juga. Memang perbandingannya dengan kita, iya. Gitu ya. Tapi kalau mereka hitung dari sebelumnya, mereka jauh lebih makmur. Kota Sevilla itu pernah disebut kota emas. Bangunannya apa semuanya itu dari modal emas, dan banyak emas yang kemudian mereka buat terutama untuk tempat-tempat ibadah mereka. Gereja-gereja itu banyak terbuat emas, patung-patung dari emas. Maka pernah buat itu. Tapi sekarang itu. Jadi jangan berpikir, karena ini bisa berjalan lama yang begini ini. Bisa berjalan ratusan tahun. Gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa faktanya enggak. Kita ini hidup cuma berapa tahun sih dalam kehidupan ini? Paling 70 tahun kan. Sementara peradaban terus berjalan ketika kita belum ada dan kita setelah ada kan. Nah itu dia. Tapi suatu kepastian, kalau satu negeri itu kufur atas nikmat Allah, pasti hancur. Tinggal masalahnya kapan? Tentu bukan di tangan kita itu. Sebagaimana ini sebenarnya kan memberikan mafhum mukhalafahnya. Negeri yang terpuruk sekalipun, yang miskin sekalipun, kalau kita berbuat dalam makna bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, kita akan maju. Bagaimana semua penyelenggaraan negara ini, bangsa ini itu, di semua lininya, itu kemudian memaknai semua aktivitas kita dengan syukur, akan maju Indonesia ini. Akan maju, pasti. Tapi kalau kita mengolah negara ini, baik itu sebagai pemerintah ataupun sebagai masyarakat, sebagai rakyat, tidak dengan makna syukur, pasti akan hancur. Bahkan bisa jadi sebelum kita menikmati kemajuan, karena kita tidak layak di situ. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kemudian banjir yang begitu besar itu mengikis kesuburan tanahnya, mengubah kemudian iklim daerahnya, wilayahnya, kemudian hujan menjadi tidak lagi sepadat atau sekerap sebelumnya, dan seterusnya. Maka sampai tidak ada yang tumbuh di kebun-kebun itu, udah nggak ada lagi tumbuh lagi, habis kok. Tanaman, hewan, bahkan orang pun banyak yang hanyut, habis. Maka yang tersisa dari orang-orang itu ya, atau ya, masih banyak kalau orang sih, tapi kalau hewan dan tanaman tidak banyak bermanfaat atau berguna. Wa badalnahum bi jannatayhim, maka dua kebun itu yang sangat menjadi penyangga kemakmuran negeri Sabah itu, jannataini dawatai uklin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Pohon-pohon yang khamt itu adalah arak, itu pohon yang terkenal pahit. Kemudian asal itu aidah, pohon-pohon yang ada di wilayah-wilayah kering yang tidak bisa dimanfaatkan. Yang paling bisa dimanfaatkan itu sidr. Itu pun Allah menyebutkan wasidrin wa syai'in min sidrin qalil. Bidara ada, cuman juga sedikit, tidak bisa untuk menunjang kemakmuran.
Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan yang kami berikan kepada mereka atas kekufuran mereka atas nikmat Allah. Kekufuran atas nikmat Allah itu ketika suatu masyarakat atau seseorang bisa dan suatu masyarakat mengelola nikmat Allah tidak sesuai dengan tujuannya. Dan kemudian mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya di situ. Nah, wal nujazilal kafur. Balasan seperti itu kan diberikan karena semata-mata mereka kufur. Kalau syukur atas nikmat tidak akan begitu. Bin ni'mati atau bisyukri tadumu ni'am. Dengan syukur nikmat itu akan berkelanjutan. Kita tuh bisa kok mempertahankan kelanjutan kemakmuran tuh bisa. Artinya bahwa memang roda kehidupan itu berputar. Tapi bukan berarti berlaku absolut bahwa satu kondisi tidak bisa dipertahankan. Bisa kok orang itu terkait dengan tergantung dengan kita. Masalahnya manusia sering lengah. Itu masalahnya. Orang sudah pasti kok jaminan Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kami akan tambah. Indonesia ini negeri yang gemah ripah, loh jinawi dari bahan mentah. Tapi bahwa kita kemudian menjadi negara kaya tergantung bagaimana kita mengelola bahan ini. Kalau pengelolaan kita tidak didasari dengan nilai syukur, hanya ketika kita nih sebagai bagian dari bangsa ini, dari negeri ini, berlaku dalam kehidupan kita, mengelola kehidupan kita di negeri ini tidak dengan nilai syukur, maka kita akan hancur. Tapi kalau dengan syukur akan ditambah nikmat negeri ini. Jadi sederhananya kenapa kemudian negeri ini jadi begini, atau masyarakat, keadaan negeri ini, maksudnya masyarakat begini, karena nilai syukur tidak menjadi landasan kita dalam mengelola negeri ini di semua levelnya. Dan kalau ada enggak yang di level ini bersyukur, tentu di situ hukum perimbangan. Penting hukum perimbangan. Bahwa ada yang bersyukur tapi yang lainnya kufur, dan yang kufur lebih besar, lebih berkuasa. Ini dia. Karena alasan ini. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. Ini nikmat lain yang diberikan oleh Allah selain melimpahnya hasil bumi dan sebagainya. Itu adalah kenyamanan. Tentu hasil bumi itu menjadi modal mereka untuk kemudian meraih keuntungan yang jauh lebih besar, yaitu dengan perdagangan. Maka disebutkan bahwa perdagangan orang-orang Sabah waktu itu sudah sampai mencapai Syam. Dan Syam, negeri yang sangat luar biasa penting dalam dunia perdagangan, karena itu adalah lintas negara, bahkan lintas benua. Sehingga orang dari mana-mana datang, atau orang dari situ akan membawa barang kemana-mana. Sehingga kalau satu negeri bisa mencapai pasar Syam, gitu ya, itu akan sangat luar biasa perekonomiannya. Dan Sabah dengan modal hasil bumi mereka yang melimpah, mereka mencapai Syam. Al-qura allati barakna fiha, itu Syam dalam penafsiran. Nah, dan untuk mencapai Syam dengan jarak lebih dari 1000-2000 km itu dari Sabah, mereka itu dipermudah dengan kemakmuran yang mereka miliki dan manajemen perjalanan, di mana disebutkan bahwa orang-orang Sabah itu membangun tempat-tempat peristirahatan, tempat peristirahatan di beberapa tempat yang kemudian di situ ada pemukiman-pemukiman kecil, sehingga di setiap tempat itu mereka bisa beristirahat dengan nyaman untuk sampai ke Syam yang jaraknya ribuan kilometer. Atau memang di sepanjang itu karena menjadi jalur perdagangan yang katakanlah penting, gitu ya, maka mereka tentu menuju Syam melalui Tihamah, Hijaz, gitu ya. Itu dari San'a, mereka menembus bagian barat Jazirah Arab, gitu, sampai kemudian ke Syam, baik itu langsung ke Palestina atau mereka berbelok untuk masuk ke Busra, kemudian ke Damaskus dan lain sebagainya. Di sepanjang itu ada qura zahirah, sampai digambarkan qura zahirah. Ada kampung-kampung, pemukiman-pemukiman yang tampak kelihatan, sehingga seorang musafir itu ketika mereka
mulai perjalanan, tapi kemudian dari kejauhan sudah nampak satu tempat peristirahatan atau negeri, kan menjadi nyaman. Tapi kalau betul-betul kosong, wah itu kan luar biasa. Belum lagi kalau itu adalah kota-kota, gitu ya. Artinya ada persinggahan, bisa jadi juga kota-kota, tempat mereka bisa berjualan, menukar barang di situ, sehingga kemudian keuntungan mereka bisa berlipat-lipat. Ini bagian dari kemakmuran atau dari kemakmuran dan kemajuan ekonomi negeri Saba dan bangsa Saba. Wa qaddarna fiha sayr, sehingga perjalanan itu bisa diukur. Siru fiha layali wa ayyaman aminin, aman, nyaman. Kurang apa itu? Hasil bumi melimpah, perdagangannya begitu meriah gitu. Kemudian perjalanannya aman, itu semua adalah unsur-unsur penting dalam ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Tapi kemudian mereka lagi-lagi kufur. Sehingga ketika diingatkan dengan begitu, mereka kemudian nggak peduli amat, itu nggak penting. Mereka nggak menganggap itu sebagai bagian dari nikmat. Mereka kufur. Faqalu Rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum. Nggak apa-apa, jauh juga. Mereka pikir nikmat yang sudah rutin kayak gitu itu akan selalu terberi. Ini adalah kelengahan. Ketika suatu masyarakat di level tertentu, di generasi tertentu sudah merasa nyaman, dan kenyamanan itu dia warisi dari sebelumnya, dan dia merasa bahwa kenyamanan ini memang karena milik kita, itu sudah terberi. Di sini mulai kelengahan. Dan ketika dengan gaya hidupnya yang kemudian mereka menyimpang itu diingatkan oleh dai-dai dan sebagainya, mereka menolak, bahkan nggak apa-apa, jauh juga. Wa dhalamu anfusahum. Maka apa yang terjadi? Negeri ini dan bangsa ini habis. Faja'alnahum ahadits. Maka negeri Saba yang begitu makmur dan bangsa Saba yang ekonominya begitu maju, dengan pasar-pasar yang mereka capai itu sampai ke Syam, dan kemudian perjalanan begitu aman dan nyaman, menguntungkan, itu tinggal cerita, ahadits, tinggal cerita bahwa pernah kakek kita begini, buyut kita begini. Ahadits. Artinya mereka tidak lagi menjadi sebuah fakta atau kenyataan. Saba sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Bukan berarti kemudian bangsa Saba itu musnah dalam arti orang-orangnya habis sama sekali, mati semua. Enggak. Mereka beranak pinak. Tapi wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Mereka tidak lagi menjadi satu bangsa Saba. Kami cabik-cabik, kami robek-robek. Mazzaqnahum kulla mumazzaq. Gitu. Kulla itu menunjukkan banyak, ya dulu ala makna kathir. Jadi bukan seluruh kul itu. Jadi banyak. Dari Saba itu disebutkan kemudian tumbuh atau menjelma menjadi 10 kelompok bangsa baru. Ada Azd, ada Madhij, ada Ash'ariyun, kemudian ada Lakhm, ada Bajila, ada Ghassan, ada Khuza'ah, Judham, dan seterusnya. Dan ini kemudian kita mengenal bahwa ini bangsa Ghassan. Bangsa Ghassan itu yang tinggal di wilayah yang berdekatan atau menempel, Jazirah Arab yang menempel dengan Romawi. Kemudian Khuza'ah itu ke Tihamah. Mereka ke Hijaz, ke sekitar Hijaz. Gitu. Azd itu ke timur, dan kemudian sebagiannya mereka masuk ke Hijaz yang menjadi Aus dan Khazraj. Tapi ada mengatakan Aus dan Khazraj dari Lakhm, bukan dari Azd. Ala kulli hal, intinya mereka kemudian menjadi satuan-satuan baru, bangsa baru dengan identitas baru. Khuza'ah dengan Lakhm, dengan Judham, dengan Ghassan itu tidak bisa lagi disamakan. Di zaman Rasulullah SAW itu sudah identitas baru. Ini orang Ghassan, ini orang Khuza'ah, itu sudah beda. Karakter budayanya juga udah beda. Padahal mereka semuanya berasal dari satu induk,
yaitu Saba. Jadi jangan berpikir musnahnya suatu bangsa itu sesuatu yang sulit terjadi, apalagi tidak mungkin terjadi. Satu bangsa yang menaungi banyak kelompok masyarakat itu bisa hilang karena identitasnya yang hilang, karena banyak faktor ekonomi, faktor budaya, faktor dan seterusnya, sehingga mereka kemudian menjadi pecahan-pecahan kecil, serpihan-serpihan kecil yang kemudian membentuk identitasnya masing-masing dan satu sama lain kemudian tidak akur dan seterusnya. Jangan pernah berpikir bahwa bangsa Indonesia itu akan abadi. Artinya ini adalah sebuah rekayasa sosial, bisa terjadi bahwa bangsa Indonesia itu bisa hancur kalau kitanya kemudian tidak merawat sebagai sebuah bangsa. Merawatnya gimana? Jangan bersyukur. Allah memberikan fasilitas luar biasa negeri ini. Ketika Anda menjadi seorang pengusaha di Indonesia, bangun usaha Anda dengan nilai syukur. Ketika Anda seorang manajer, manajemen dengan syukur. Ketika Anda seorang guru, pendidikan dengan syukur, dengan landasan syukur itu. Ketika Anda seorang politisi, bermain politiklah dengan landasan syukur. Ketika Anda seorang pemerintah, pejabat, buat kebijakan dengan nilai syukur. Dengan begitu bangsa ini akan terjaga. Ini satu-satunya cara untuk mempertahankan, kita sebutnya NKRI atau apalah terserah. Tapi kalau tidak, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq wa ja'alnahum ahadits. Kan gak enak kalau cucu kita bicara nanti, oh dulu ada bangsa yang bernama Indonesia. Ini dia. Ini harus kita pahami bahwa itu sunnatullah yang terjadi, dan Allah memberikan perumpamaan yang sangat jelas antara dua model dengan titik tolak yang sama, yaitu melimpahnya nikmat dari Allah. Yang satu disikapi dengan syukur, yang satu disikapi dengan kufur. Wallahu ta'ala alam.